Tema hari ini mengenal roh antikris yang berlawanan dengan roh, saya pakai Tuhan Allah. Kalau kita lihat di bagian 1 Yohanes pasal yang kedua ayat yang ke-18, saya akan baca satu ayat ini. Rasul Yohanes dia ingin memperingatkan, mengingatkan kepada orang-orang Kristen pada masanya, tentu juga pada masa kini. Mari kita lihat ayat 18. Dia memanggil orang-orang Kristen, anak-anakku, waktu ini adalah waktu terakhir. Dan seperti yang telah kamu dengar, seorang antikris akan datang. Sekarang telah bangkit banyak antikristus. Itulah tandanya bahwa waktu ini benar-benar adalah waktu yang terakhir. Pada zaman itu Yohanes sudah mengatakan waktu yang terakhir ya. Tapi sekarang sudah 2000 tahun kita. Orang-orang Kristen pada zaman dahulu mereka berpengharapan kepada Tuhan Yesus kan. Artinya mereka memang percaya Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Dan mereka juga berpengharapan menanti akan kedatangan Yesus yang kedua kali. Mereka menanti, tapi satu persatu mereka mati. Mati syahid, mati karena dianiaya. Dan ajaran mereka, ajaran para rasul Yesus Kristus terus bertumbuh. Tetapi, nah ini tetapi kan gitu. Ada satu pribadi oknum kita mengatakan, itulah si iblis. Nah, saudara harus percaya. Si iblis itu adalah pribadi ya. Pribadi artinya dia punya keinginan, dia punya kemauan, dan juga dia punya kuasa, tapi dia tidak maha kuasa. Nah, kita harus percaya apa yang dikatakan, dia tidak maha kuasa, dia memang diberikan, diizinkan Tuhan Allah penguasa untuk menguasai dunia ini, terutama menguasai mereka yang ada di tangannya, gitu. Nah, Yohanes di sini mengatakan adalah waktu yang terakhir di mana antikris muncul. Ini singular, kata seorang antikris. Dia yang menjadi person akan muncul menguasai dunia ini. Nah, sebelum dia datang, the person itu, pribadi itu, Yohanes sudah mengatakan, sekarang hadir antikris, plural. Antikris, dia ada di dalam gereja. Bukan di luar gereja. Di dalam. Orang Kristen harus cerdas mengetahui akan hal ini. Mungkin mereka sepertinya orang Kristen yang baik-baik. Oh ya bisa jadi. Masih memakai Alkitab. Masih menyebut Yesus. Tetapi saudara-saudara, mereka bisa jadi adalah antikris atau antikristus. Kenapa? Karena pengajaran mereka. Nah, ajaran mereka berbeda dengan ajaran yang telah diberitakan, yang disampaikan oleh para rasul Yesus Kristus. Saudara, antikris adalah pekerjaan daripada si iblis. Dari mulanya si iblis ini
penentang Allah, melawan Allah. Ya. Alkitab mencatat dengan jelas di Kejadian, dan Musa hambanya mencatat bagaimana si iblis ini memakai ular untuk menipu Hawa. Dia bukan duluan datang kepada Adam, tapi dia datang kepada perempuan Hawa. Dan dia menipu Hawa. Hawa tertipu sehingga dia makan buah yang terlarang. Lalu Hawa kasih makan juga kepada Adam dan Adam juga makan, saudara. Maka keduanya menjadi orang berdosa. Alkitab mengatakan, Tuhan mengatakan, kamu makan, kamu akan mati. Apakah Adam dan Hawa langsung mati? Tidak, tapi dia mati secara rohani. Yang berdosa. Maka itu karena dosa, Adam harus mati jasmani. Dan kalau Adam tidak percaya kepada Allah, nah, tidak menjadi manusia yang berbuat baik, kan begitu? Dia pasti akan masuk neraka. Nah, saudara-saudaraku, karena itulah Yesus berkata kepada orang Yahudi yang melawan Yesus, nah sekarang yang selalu menentang Yesus, dan mereka tidak percaya Yesus Kristus adalah anak Allah yang dijanjikan oleh Allah kepada orang Yahudi akan mengutus Mesias sebagai juru selamat. Nah, Yesus hadir, datang, lahir di tengah-tengah umatnya, datang kepada umatnya. Tapi orang Farisi, orang Saduki, orang pintar dalam ahli Taurat, justru mereka itu yang menolak dan melawan Yesus. Bahkan mereka mau bunuh Yesus karena Yesus mengatakan dia adalah anak Allah. Ya, kalau dalam bahasa Ibrani ini kan mengatakan dia anak Elohim, gitu loh. Kamu menyamakan diri dengan Allah, kamu mau jangan. Mereka mau bunuh dia. Nah, saudara, Yesus mengatakan kepada mereka, kalau kita membaca di Yohanes pasal yang ke-8 ayat yang ke-44 dan 45, di sana sangat jelas sekali, saudara-saudara ya. Yesus berkata kan begini, coba kita lihat di Yohanes 8, Yohanes ya, nah, ini Injil Yohanes, Yohanes 8 ayat 44, saudara ya. Coba saudara kita baca firman Tuhan di sini. Iblislah yang menjadi bapakmu. Oh, Yesus mengatakan, bapakmu itu iblis, bukan Abraham. Dan kamu ingin melakukan keinginan-keinginan bapakmu. Ia adalah, siapa itu dia? Si iblis itu. Pembunuh manusia. Sejak semula. Dan tidak hidup dalam kebenaran. Sebab di dalam dia tidak ada kebenaran. Apabila ia berkata dusta, dusta itu bohong ya. Ia berkata atas kehendaknya sendiri. Sebab ia adalah pendusta dan bapak segala dusta. Nah, Yesus berkata kepada mereka, "You mau bunuh aku, you mau melawan aku, kan? Kamu mau melakukan kehendak bapakmu. Bapakmu siapa? Si iblis yang mulanya dia sudah membunuh siapa? Islam membunuh si Adam dan Hawa di Taman Eden itu. Dan bukti iblis itu membunuh manusia. Dia memakai kain. Benar-benar secara membunuh jasmani. Habel mati. Apa yang Kain lakukan? Dia melakukan kehendak bapaknya. Si iblis itu. Karena pemulanya, semula iblis itu membunuh manusia ya. Nah, saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Bagaimana kita sebagai orang Kristen di zaman ini ya, waktu yang terakhir ini, kita bisa mengenal gerakan roh antikris seperti yang
diungkapkan oleh Rasul Yohanes di suratnya di 1 Yohanes tadi yang kita baca itu. Antikris akan datang. Tapi yang sekarang sudah ada itu antikris, antikris. Maksudnya apa itu antikris, antikris? Antikris berarti kan melawan kan? Orang yang melawan Tuhan, anti Tuhan, kan begitu. Melawan kehendaknya, anti Tuhan. Melawan Allah, ya melawan kehendak Allah. Nah, di dalam konsep perjanjian baru, Rasul memakai antikris. Kenapa, saudara-saudara? Karena sang juru selamat, Yesus Kristus, yang dijanjikan Allah Bapa, sudah datang di tengah-tengah umat Israel, tapi mereka menolak dia. Ada sebagian yang percaya, yes, kita mengatakan murid-murid yang dipilih percaya akhirnya. Hanya Yudas saja yang Yudasnya yang menjual Yesus ya. Dan dia gantung diri, hilang dia. Kan begitu. Mayoritas umat Yahudi menolak Yesus. Melawan dan menolak ajarannya. Apakah itu bukan antikris ya? Antikris, yes, kita mengatakan. Nah, kalau kita perhatikan di dalam 1 Yohanes yang telah kita baca tadi, ya kan? Di pasal 3 kita pasal 2 tadi kita baca. Nah, sekarang kita kembali ke pasal yang keempat. Sebagai orang Kristen ya, di zaman ini kita lihat Yohanes dengan jelas mengatakan banyak antikristus. Nah, kitanya kan plural, kata plural. Mereka sedang berada di tengah-tengah orang Kristen. Apa kerjaan mereka? Apa yang mereka mau lakukan? Mereka mau melakukan kehendak bapak mereka, si iblis itu menentang Kristus. Gitu loh. Kristus yang diutus oleh Allah Bapa ke dunia ini sebagai sang juru selamat manusia. Sang juru selamat itu dengan jelas dia adalah Allah yang telah menjadi manusia. Di Yohanes, Injil Yohanes, pasal 1 dengan jelas. Pada mulanya adalah firman, logos. Dan firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah. Wah, ini logos loh. Ada pendeta besar katanya, berdebat lagi YouTube saudara. Kita geleng-geleng kepala, apa yang diajari itu sangat membingungkan kita. Makan Jumatnya masih udah salah ngajar, masih tepuk tangan. Anda mendukung ajarannya. Yang menolak Yesus adalah juru selamat dunia. Anda mendukung, berarti Anda mempunyai roh antikris. Kenapa? Karena Yesus sendiri mengatakan, aku ini adalah jalan. Aku ini adalah kebenaran. Aku ini adalah hidup. Tidak ada seorang pun yang bisa sampai kepada Allah. Kalau tidak melalui aku, maksudnya apa itu? He is the mediator. One mediator between man, the sinner man, and with the holy God. Dialah juru selamat. Juru selamat, saudara. Kok bisa mengatakan dia bukan juru selamat? Kan aneh kita mengatakan. Tapi masih percaya Yesus katanya.
Kalau you masih percaya Yesus bukan juru selamat, itu bukan Yesus yang ada di dalam Alkitab. Nah, loh. Paulus kan mengatakan di 2 Korintus pasal 11. Nah, banyak orang tertipu. Betul nggak? Ditipu oleh si iblis. Mari kita lihat. Saya mengutip ayat firman Tuhan ya, bukan hanya ngomong-ngomong aja saya. Banyak orang ngomong ambil kesimpulan diri sendiri, pendapat sendiri. Itu bukan pendapat Alkitab, bukan pendapat firman Tuhan loh. Ya, Saudara. 2 Korintus pasal yang ke-11. Kan begitu Paulus mengatakan di ayat yang ketiga. Tapi aku takut kalau pikiran kamu disesatkan. Nah, loh, pikiran. Dari kesetiaan kamu yang sejati kepada Kristus sama seperti Hawa diperdayakan oleh ular itu dengan kelicikannya. Kata-katanya, omongannya itu licik. Twisted the word of God. Nah, itu bahasanya. Putar balik, manipulasi ayat. Apa yang kata Kain 4? Sebab kamu sabar saja. Jika ada seorang datang memberitakan Yesus yang lain, nah, ada Yesus lain nggak? Ada. Daripada yang telah kami beritakan, atau memberitakan kepada kamu roh yang lain. Ada roh lain nggak? Ada. Bukan roh Allah, bukan roh Kristus itu, kan roh lain. Daripada yang telah kamu terima atau Injil yang lain daripada yang telah kamu terima. Lihat, saudara, ada Yesus lain, ada roh lain, ada Injil lain. Roh lain apa? Itulah di sini. Roh antikris. Kita mah roh antikris. Apa itu roh antikris? Mari kita kembali ke 1 Yohanes tadi. Coba kita lihat. Kita baca. Saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah percaya setiap roh. Lah, ya setiap roh. Jangan percaya dong. Wah, ini orang ini diurapi oleh roh katanya. Bisa bikin mujizat dan sebagainya. Orang sakit bisa sembuh dan sebagainya. Kan banyak orang klaim begitu kan? Bukan saya nggak percaya mujizat. Saya percaya ada mujizat. Setiap orang bisa mengalami mujizat. Tuhan bisa melakukan mujizat. Yes. Tapi kan ini kan hanya klaim sepihak oleh mereka sana yang berseru-seru katanya kan, berteriak-teriak katanya ada mujizat. Oke. Nah, Yohanes mengatakan jangan percaya setiap roh dong, tetapi apa? Uji roh-roh itu. Apakah mereka berasal dari Allah? Sebab banyak nabi-nabi palsu yang telah muncul dan pergi ke seluruh dunia. Wah, iya makanya di dalam pasal yang kedua tadi, 1 Yohanes kan, ya sudah ada di tengah-tengah kita loh. Saudara coba lihat selanjutnya kalau saudara perhatikan di 1 Yohanes pasal yang kedua, ayat yang ke-19, memang mereka berasal dari antara kita. Nah, itu anti-anti itu berasal dari orang-orang Kristen lah ya, tanda kutip Kristen ya. Oke. Tetapi mereka tidak sungguh-sungguh. Nah, katanya sungguh-sungguh. Ya, tidak sungguh-sungguh termasuk pada kita. Tetapi apa tetapi bukan? Sebab jika mereka sungguh-sungguh termasuk pada kita, niscaya mereka telah bersama-sama dengan kita. Tapi hal itu terjadi supaya menjadi nyata bahwa tidak semua mereka sungguh-sungguh termasuk pada kita. Dia bukan bagi kita, tapi mereka ada dalam diri kita. Jadi ayat ini menyatakan dengan terus terang. Sudah di kalangan orang Kristen sendiri, banyak denominasi, banyak sekali ajaran-ajaran yang kita lihat satu dengan yang lain berbeda. Ya, yang dasar doktrin, dasarnya banyak yang berbeda. Yang foundations, the doctrine foundation, di mana tentang keselamatan itu yang mendasar, tentang keselamatan, tentang Yesus yang dasar, tentang Allah, tentang apa? Semua tentang Alkitab yang dasar itu berbeda-beda. Maka itu kita lihat muncul pengajaran-pengajaran yang ada, yang menjalar sekarang di YouTube dan sebagainya, saudara. Tentang keselamatan dasarnya apa?
percaya Yesus, kita diselamatkan. Sekarang Yesus yang mana? Oh, Yesus yang di Alkitab. Oke. Tapi, nah ada tapinya kan? Coba kita lihat lagi di ayat ini. Ya, makanya gitu. Ayat kedua, demikian kita mengenal roh Allah. Nah, ini roh Allah ya. Bukan roh antikris. Ini roh Allah. Setiap roh yang mengaku bahwa Yesus Kristus. Nah, siapa itu Yesus Kristus? Ya, Yesus Kristus. Itu yang diutus oleh Allah Bapa itu. Telah datang sebagai apa? Manusia. Berasal dari Allah. Kalau Anda percaya Yesus adalah anak Allah yang diutus oleh Allah dan dia adalah Allah. Ini orang ini mau berdebat lagi dengan bahasa-bahasa teologisnya kan, bahasa filosofi lagi dia. Kalau begitu, Yesus itu Allah yang menjadi manusia kan? Oh yes, Alkitab mengatakan. Injil Yohanes pasal 1. Nah, maka itu kita percaya, doktrin, ajaran dasar Allah Trinitas. Ya kan? Nah, kita percaya. Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus, sangat jelas dia ayat ini ya mengatakan bahwa Yesus itu berasal dari Allah ya. Nah, kemudian kita lihat di mana roh antikristus itu beda dengan roh Allah. Ya. Nah, kita lihat lagi ayat yang ketiga. Dan setiap roh yang tidak mengaku Yesus itu, Kristus itu yang datang sebagai manusia itu yang berasal dari Allah, tidak berasal dari Allah. Nah, itu roh antikris. Ayat 3 tuh. Roh itu adalah roh antikris dan tentang dia telah kamu dengar bahwa ia akan datang dan sekarang ini ia sudah ada di dalam dunia. Siapa tuh dalam dunia? Roh antikris. Yaitu antikris, yaitu agen-agennya antikris. Antikris yang person itu yang akan muncul. Sekarang menjalar tuh antikris. Dia akan memakai siapa? Orang di dalam. Saudara-saudara palsu. Kalau istilah Paulus masih ingat. Dia bilang, ini ada saudara-saudara palsu mau menyusup, mau menyelidiki kita. Mereka orang Kristen hidupnya sudah terlepas dari hukum Taurat. Oh yes. Ya, saudara palsu masuk gitu. Nah, saudara-saudaraku yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, mereka ada di tengah-tengah kita. Nah, itu antikristus yang tidak mengakui Yesus Kristus adalah berasal dari Allah. Artinya Allah Bapa yang mengutus dia sebagai manusia yang mati di atas kayu salib untuk menebus dosa manusia. Saudara, kan ada gereja-gereja yang mangku-mangku gereja. Tapi mereka mengatakan Yesus itu adalah manusia yang diciptakan oleh Allah Bapa. Lahir dari Maria, manusia. Dia orang baik. Dia punya kuasa, yes, katanya kan. Tapi dia the secondary God. Maksudnya apa kawan? Allah yang nomor 2 ya. Itu ajaran saksi Yehova. Dan dia menjadi Tuhan. Manusia jadi Tuhan. Oh enggak. Sebelum pra-eksistensi Jesus Christ, Yesus sudah ada. Sebelum Bapak Abraham ada, saya sudah ada. Yesus Kristus yang sebagai manusia, dia 100% manusia, yes kita mengatakan. Tapi dia punya 2 natur. Natur apa itu? He's God man. Allah dan manusia. Allah sejati
manusia sejati. Nah, ini yang tidak bisa mereka mau percaya. Golongan yang punya gerakan anti Kristus. Kenapa? Karena mereka mengikuti si itu elders of the church in Alexandria yang Arius. God is bukan maksudnya God creates Jesus Christ. Nah, misalnya Yesus adalah diciptakan katanya. Anak Rasul bilang si Diken yang muda, no, tidak. Jesus adalah God became man. Berdebat mereka. Akhirnya yang diterima oleh gereja pada abad 325 ya. Abad keempat ya masuk. Yesus Kristus bukan diciptakan. Yesus adalah anak Allah. Adalah logos yang telah menjadi manusia. Dialah juru selamat. Kok masih mau bantah ya? Ini grup-grup ini ya. Masih bilang Yesus bukan juru selamat. Yang menjadi juru selamat itu Allah. Loh, kok kamu putar-putar balik kata-kata kamu ya? Ya Yesus Allah. Yesus adalah the great I am. Kalau bahasa Inggris lebih baik. The great I am itu artinya I am. Kalau Indonesia kan nggak ada itu kata gitu ya. Kalau Inggris I am. Aku adalah. Nah, aku adalah. Nah, the great I am itu adalah sebenarnya Yesus itu di perjanjian lama itu sebut Yehowa yang menyatakan diri kepada Musa. Namamu siapa? Musa mau tanya. Nanti aku mau kasih tahu kepada umat Israel di Mesir. Namun aku adalah aku yang ada. Ya. Nah di situ pakai tetragama itu 4 huruf bahasa Ibrani itu. Bacanya tidak ada huruf hidup di bawahnya tulis. Makanya ada yang baca katanya, ada yang bilang, oh dibaca Yahweh, ada yang bilang, ya. Kita selalu pakai Yehowa. Yehowa juru selamat. Konsep perjanjian lama, kata Tuhan juru selamat, itu adalah begini, orang Yahudi ini, kalau dia tidak mendapatkan celaka dan Tuhan lindungi dia, Yehowa juru selamat saya. Kalau mereka dibebaskan dari musuh-musuh yang menjajah mereka, mereka berkata, Tuhan juru selamat saya. Gitu loh. Mereka tahu kalau mereka mentaati hukum Taurat, menjalankan hukum Taurat dengan setia baik, mereka masuk surga. Tahu mereka. Nah, kalau di konsep perjanjian baru kita lihat. Gabriel memberitahu kepada Yusuf, Maria mengandung bukan karena laki-laki. Karena kuasa Roh Kudus itu. Dan kamu harus kasih nama anaknya itu Yesus. Kenapa? Dia akan menyelamatkan umatnya dari dosa-dosa mereka. Ambil dia menjadi istrimu. Tadi kan Yusuf kan mau pisah sama Maria kan. Saudara-saudara, Yesus itu juru selamat. Yes, sesuai dengan Alkitab. Yesaya pasal 53 disebut domba itu yang disembelih itu. Dia juru selamat. Kenapa? Karena Yohanes Pembaptis ia memperkenalkan orang Yahudi pada waktu Yesus datang mau dibaptiskan di Sungai Yordan. Yohanes pun bilang, lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Bukankah dia juru selamat? Siapa yang bisa menghapus dosa dunia? Juru selamat Yesus. Masa Yesus bukan juru selamat? Saudara. Oh, yang juru selamat itu adalah Allah. Saudara-saudara. Yesus Allah nggak? Yes. Dia juru selamat nggak? Yes. Sangat simpel. Firman Tuhan itu lebih bisa memahami, bisa mengerti ya. Dengan simple. Kalau kita merendahkan hati, mau belajar firman Tuhan, simple sekali. Maka sekarang banyak orang tidak mau percaya Yesus itu juru selamat. Dan dia antikristus. Tidak mau mengakui. Sangat jelas sekali. Nah, saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan. Jadi kita lihat bahwa Yohanes ini
memberikan kita satu cara bagaimana kita bisa mengenal roh antikris itu, dan roh Allah ini sudah dikatakan oleh dia. Dia tidak mengaku Yesus yang datang sebagai manusia. Ya, dia tidak mempunyai Allah dan dia menyangkal Allah dan dia menyangkal anak itu. Coba sudah baca lagi selanjutnya nanti di ayat berikutnya ya. Sangat jelas. Kalau tidak menyangkal Allah dan menyangkal anak Allah, Yesus tidak mempunyai hidup yang kekal. Sudah jelas, nggak masuk surga istilahnya. Ya nggak? Oke, mari kita lihat ayat berikutnya ya. Coba kita lihat ayat firman Tuhan. Ya, saudara-saudara yang menyangkal Yesus ya, menyangkal Allah, tidak menyangkal Allah, menyangkal Yesus berarti nggak mempunyai hidup yang kekal. Sangat jelas sekali. Ya kan? Kalau kita kembali ke pasal yang kelima, nah pasal kelima, coba kita lihat lagi ayat yang ke-12. Barang siapa memiliki anak, ia memiliki hidup, kan begitu. Barang siapa tidak memiliki anak, ia tidak memiliki hidup. Nah, kalau Anda nggak percaya Yesus juru selamat, hanya percaya Allah juru selamat, yang maksudnya itu yang Allah yang paling gede katanya, Yesus yang paling kecil. Anda nggak bisa selamat, saudara. Kalau firman Tuhan ngomong, bukan saya yang ngomong, ya kan? Nah, itulah bedanya kita punya Allah. Allah yang kita di Alkitab itu punya, artinya memperanakan anak tunggal. Anak itu Yesus Kristus. Dialah yang dijadikan juru selamat. Dia diurapi oleh Allah. Makanya Kristus. Yesus bahasa Ibrani, juru selamat. Yang diurapi. Nggak ada yang lain menjadi juru selamat. Di luar Kristus tidak ada juru selamat. Hanya melalui Yesus. Justru dia matilah untuk menanggung, menghapus dosa kita. Menembus dosa-dosa kita. Saudara-saudara. Jadi Yohanes memberikan kita cara mengenal roh antikristus sangat jelas di sini. Ya, sangat jelas. Bila ada orang Kristen tidak percaya Yesus yang datang sebagai manusia, dia hanya percaya Yesus manusia, tidak percaya Yesus itu adalah juru selamat, ya gimana mau selamat? Nggak mungkin. Saudara-saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan Yesus. Karena itu, Yohanes memberikan memberikan nasihat kepada kita ya. Harus uji dulu. Yuk uji. Kita bukan hanya mendengar orang khotbah, hebat, khotbahnya pintar, bagus ya. Tapi kita uji. Betul nggak penyampaian firman Tuhan yang saya dengar? Diuji, roh itu diuji, yes. Nah, Paulus juga mengatakan, ujilah segala sesuatu, peganglah yang benar. 1 Tesalonika pasal 5 ayat 21. Betul nggak? Coba kita lihat. Nanti Pak Daniel yang ngomong bukan firman Tuhan. Oh ya, saya selalu kutip firman Tuhan. Oke, mari kita lihat kan. Di 1 Tesalonika. Dengan jelas ini mengatakan di pasal yang kelima. Dan pasal 5 ayat yang ke-21. Mari saya baca. Ujilah segala sesuatu dan peganglah yang baik. Yang baik itu maksudnya apa? Ya, ini ada hubungannya dengan kehidupan kita. Ini bagus nggak untuk saya? Nggak. Kalau nggak sesuai dengan Alkitab, saya nggak mau gitu loh. Nah, ini doktrin ini, ajaran ini, coba saya cek lagi. Cek lagi. Cek dengan apa? Bukan cek dengan otak saya ya, kepintaran. Cek melalui Alkitab. Seperti yang dilakukan oleh gereja yang ada di Kisah Para Rasul pasal 17. Coba kita lihat. Gereja yang ada di Tesalonika itu ya. Coba lihat itu pasal 17. Ya kan? Nah, ini kan Paulus ini kan berkhotbah ya. Luar biasa mereka ya. Tapi mereka tidak hanya semena-mena semata-mata terima. Lalu mereka melakukan apa? Coba ayat 2. Seperti biasa Paulus masuk ke rumah ibadat itu. 3 hari Sabat berturut-turut ia membicarakan dengan mereka bagian-bagian dari kitab suci. Ia menerangkan kepada mereka dan menunjukkan bahwa Mesias harus menderita dan bangkit dari roh mati. Lalu ia berkata, inilah Mesias, yaitu Yesus yang kuberitakan kepada kamu. Ya kan? Kemudian apa yang mereka lakukan di sini, saudara? Ayat keempat. Berapa
orang dari mereka menjadi yakin dan mengabungkan diri dengan Paulus dan Silas, dan juga jumlah besar orang Yunani yang takut kepada Allah, dan tidak sedikit perempuan-perempuan terkemuka. Oke. Kemudian ada lagi satu di bagian ayat itu, mereka menyelidiki Alkitab, firman Tuhan, apakah itu benar? Ya, di mana itu? Oke, ada ayat satu lagi yang mana itu ya? Ayat 11 ya? 17 ayat 11 ya? Oke, ya betul, ayat 11 ya. Ayat 11. Orang-orang Yahudi di kota itu lebih baik hatinya daripada orang-orang Yahudi di Tesalonika. Karena mereka menerima firman itu dengan segala kerelaan hati, dan setiap hari mereka menyelidiki kitab suci untuk mengetahui apakah semuanya itu benar. Demikian. Nah, kan bagus, ini satu pelajaran bagi kita. Oh, saya dengan khotbah itu, saya pikir dulu, saya mau ngecek benar nggak ya? Dia kata-kata kalimatnya, apa yang diomong oleh Paulus sesuai dengan kitab suci? Benar. Yesus harus mati menderita. Iya, sesuai dengan kitab suci. Sesuai dengan Yesaya pasal 53. Oh betul, betul. Akhirnya mereka jadi orang Kristen percaya dari orang Yahudi tadi. Nah, saudaraku. Jadi uji. Kita tidak boleh cepat-cepat percaya. Uji dia. Nah, kita uji, tentu kita harus pegang yang benar, ya, ajaran yang benar, saudara-saudara ya. Nah, jadi kita dapat banyak pelajaran ya pada hari ini, saudara-saudara ya, bahwa kita lihat antikris sudah ada dalam gereja. Dia akan pakai orang-orang yang ada di dalam gereja. Tapi Yohanes Pembaptis, mereka bukan bagian dari kita. Kenapa? Karena mereka tidak memiliki roh Allah. Mereka memiliki roh antikris. Sifat roh antikris itu melawan, menentang, tidak mau terima ajaran Kristus ya, perintah Kristus, dan juga tidak mau menerima ajaran daripada para rasul yang telah memberitakan Injil kepada dunia ini. Nah, saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, ini sangat jelas. Jadi kita bisa membedakan dan mengenal anti-Kristus atau roh anti-Kristus dan roh Allah atau roh Tuhan Allah. Saya tambahin, pakai Tuhan Allah. Ya, kalau roh Tuhan Allah mengatakan Yesus yang dilahirkan sebagai manusia, dia adalah berasal dari Allah. Dan Yesus adalah Allah. Dan Yesus adalah satu-satunya juru selamat manusia. Itu pernyataan daripada orang Samaria. Masih ingat orang Samaria di Yohanes pasal 4 ayat 42. Nah, di mana ayatnya? Betul nggak? Coba kita lihat lagi ya. Coba kita lihat lagi. Betul nggak firman Tuhan ini? Nah, di Yohanes 4 ayat yang ke-42. Oke. Dan mereka itu kan semua Samaria, perempuan itu dan penduduk situ berkata kepada perempuan itu, kami percaya. Nah, kata percaya kan? Tapi bukan lagi karena apa yang kau katakan, sebab kami sendiri telah mendengar dia, Yesus, dan kami tahu bahwa dialah benar-benar juru selamat. Ada satu kata yang hilang di TB, the Christ. Catat di Alkitab dulu. Hilang ada satu. Dia Kristus. Dia benar-benar Kristus. Nah, ini kata ini hilang di TB-nya, Alkitab Indonesianya kita kurang itu. Ada dia. Dia betul-betul Kristus. Juru selamat dunia. Nah, saudara kasih tahu temanmu, itu hilang satu kata itu. Sungguh-sungguh Kristus itu hilang di situ. Juru selamat. Sekarang you mau bantah. Yesus bukan juru selamat. Kalau you bantah, Anda memiliki roh anti-Kristus. Tapi puji Tuhan, kita semua yang hadir di sini, saudara
yang telah lahir baru dan yakin masuk surga. Kita memiliki roh Tuhan Allah yang mengakui Yesus yang datang sebagai manusia adalah Allah dan dia Mesias, juru selamat dunia. Apakah saudara percaya? Apakah saudara mau mengakui dia juru selamatmu? Kiranya Tuhan memberkati kita semuanya. Mari kita berdoa.